Pemirsa, spesial interview kali ini akan mewawancarai seorang tokoh yang juga sekarang akan mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Lombok Tengah, yakni Masrun yang berpasangan dengan Habib. Kita ingin mengetahui bagaimana profil beliau, kita ingin mengetahui bagaimana background beliau sehingga memantapkan diri, karena kita tahu bahwa beliau adalah seorang birokrat dan pengusaha. Bagaimana alasannya kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Lombok Tengah, kita akan mengulik sejarah hidup beliau sehingga hal tersebut bisa menjadi referensi bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah untuk menentukan pilihan di 9 Desember mendatang. Yuk, ikuti saya. Assalamualaikum. Waduh. Gimana? Apa kabar, Pak Masrun? Alhamdulillah baik. Wah, lagi ngumpul-ngumpul ini. Alhamdulillah lagi biasa pertemuan rutin, kadang-kadang di sela-sela kegiatan ada kosong kegiatan kita lakukan rapat-rapat Terbatas konsolidasi, ya. Rapat internal. Oke, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya pinjam Pak Masrunnya bentar ya. Pak calon bupati, mari Pak, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Silakan. Pak Masrun, kalau kita lihat Bapak ini kan dulu seorang birokrasi, mungkin Bapak di sini seorang birokrat lah, katakan seorang birokrat, seorang ASN yang kemudian sudah lama menjabat menjadi ASN. Kenapa kemudian sekarang tiba-tiba terjun ke dunia politik? Karirnya di ASN itu seperti apa dulu kalau kita lihat? Terima kasih, barangkali tentunya ini perlu sedikit kami cerita tentang kenapa saya ingin ikut kontes ini. Tentunya karena ada pengalaman baik di dunia pendidikan maupun di birokrasi yang selama ini kami bekerja sebagai pelayan masyarakat, tentunya sebagai eksekutor, mengeksekusi program-program yang sebagai visi dan misinya tentu seorang bupati. Jadi tugas kami selama ini di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Awalnya kami juga dari Departemen Koperasi, berikutnya kami pernah juga ditempatkan di Dompu. Artinya itu jenjang karir ASN-nya? Ya, jenjang karir ASN, pernah juga di Kecamatan Praia Timur, pernah juga di Dinas Pendidikan. Sekitar tahun berapa itu Pak Mas? Tahun 2001 saya di Dinas di Koperasi. Koperasi itu diangkat tahun 86. Menjadi ASN pertama kali itu tahun 86. Ya. Wah, baru kita masih seumur, masih di dalam perut itu. Jadi pengalaman inilah barangkali dari sisa umur ini ingin rasanya kami implementasikan pengalaman-pengalaman ilmu yang kami dapatkan. Tidak mungkin kami bisa implementasikan ilmu itu kalau kami tidak menjadi penentu kebijakan. Pak Masrun, kita ingin kilas balik sebentar lah, biar masyarakat secara umum itu tahu background latar belakang Pak Masrun itu seperti apa begitu. Berarti dulu sekitar tahun 86 itu Pak Masrun mulai berkarir sebagai ASN begitu. ASN di Departemen Koperasi. Departemen Koperasi di Lombok Tengah. Lombok Tengah. Nah, setelah dari Lombok Tengah terus kemana? Kurang lebih selama dari tahun 86, tahun 95-96 kami dimutasi ke Dompu. Nah, dari Dompu kurang lebih selama 1 tahun dimutasi ke Departemen Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. 1 tahun di Provinsi Nusa Tenggara Barat kami ditugaskan kembali di dinas, karena itu sudah otonomi daerah khusus Lombok Tengah. Waktu itu kami kembali ke Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Tengah. Yang berikutnya kami dipromosi untuk menjadi Kasubag Perencanaan di Kecamatan Praia Timur. Nah, itu kami dimutasi kurang lebih 1,5 tahun, 2 tahun. Saya di kantor Camat Praia Timur waktu itu ditarik mutasi ke Dinas Pendidikan, UPT Pendidikan Kecamatan Praia Timur juga. Tahun 2011 kami ditarik ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Itulah yang karir. Dari Dinas Tenaga Kerja di Senaker Trans itu mulai dari kepala bidang dulu? Kepala bidang baru menjadi kepala dinas.
terakhir kemarin jadi kepala dinas. Kerja. Dari 86 ke 2020 ini hampir sekitar ya 30-an tahun lah. Ya, berkarir di ASN itu apa yang paling berkesan sebenarnya menurut Pak Masrun? saya yang paling berkesan itu ketika saya ditempatkan di Dinas Tenaga Kerja ini cukup banyak permasalahan yang sangat kompleks yang saya lihat di situ. Terutama angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Yang berikutnya adalah pasar kerja cukup banyak, tetapi kualitas angkatan kerja kita yang masih sangat tidak mumpuni untuk mengisi peluang-peluang lapangan kerja yang ada. Ini yang menjadi latar belakang kami untuk ingin kami rasanya apa yang kami dapatkan selama kami di Dinas Tenaga Kerja, mendapatkan ilmu pengalaman di situ, ingin rasanya kami memiliki ilmu ini, ingin rasanya untuk kami implementasikan secara lebih luas lagi, agar apa yang kami rasakan, apa yang kami lihat, apa yang diharapkan oleh masyarakat selama ini untuk memohon dan meminta uluran tangan pemerintah untuk memberikan ada kesejajaran antara pendidikan formal dan pendidikan non formal. Karena banyak tamatan SD, tamatan SMP yang mungkin tidak berharap menjadi pegawai negeri, tidak ada kesempatan pegawai negeri, tidak ada kesempatan untuk menjadi pegawai-pegawai formal. Tapi paling tidak mereka itu disejajarkan dengan pendidikan formal untuk mereka memperoleh ilmu keterampilan. Sehingga ini antara pendidikan non formal dan pendidikan formal ini jangan terlalu sama-sama punya peluang. Sama-sama punya peluang. Apalagi sekarang daerah Lombok Tengah ini kan jargon kami itu ada Lombok Tengah mendunia. Ya tentunya seluruh dunia yang akan datang di sini ini ada potensi pasar dunia. Lombok Tengah ini bisa saya katakan itu segitiga emas bagi saya. Karena apa? Semua proyek program nasional maupun internasional ada di Lombok Tengah. Tentunya ini peluang yang. Nah ini harus bisa dibaca oleh masyarakat Lombok Tengah. Kalau hanya mengharapkan angkatan kerja untuk pegawai negeri, ini ada pasar. Pasar ini membutuhkan keahlian, keterampilan. Di satu sisi kita memiliki sumber daya alam, potensi wilayah kita. Dari sisi belahan utara ada agrinya, di belahan selatan ada dua, itu marine dan tourism, marine kelautan maupun tourism. Yang di tengah kota ini kami berharap sangat itu agar kota Praia ini orang-orangnya harus kreatif. Kalau tidak kreatif, mau tanam cabai di mana, mau tanam padi di mana? Inilah ilmu yang harus kita berikan. Artinya atas dasar itu kemudian Pak Masrun memantapkan hati untuk maju sebagai calon bupati di Kabupaten Lombok Tengah. Itulah dasarnya kami sebenarnya ingin mengimplementasikan ilmu pengalaman ini. Tetapi bukan semata-mata karena ingin jabatan. Bukan karena ingin jabatan. Kalau barangkali ilmu pengalaman yang saya miliki ini sekarang yang tentunya kami sedang melakukan ikhtiar untuk mencari ridha Allah. Apa ilmu saya ini bermanfaat hanya Allah yang tahu. Ketika kami ikut kontes ini, semuanya Allah yang tahu. Tetapi kunci utama sebagai pondasi utama adalah niat kami. Untuk apa? Kalau untuk sebenarnya untuk gagah-gagahan, untuk menaikkan status sosial menjadi seorang bupati, kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, mungkin Allah yang akan menutup semua itu. Tetapi nawaitu kami mau berdakwah tidak bisa untuk mencapai dan menggapai surga. Kami bersedekah, kita tahu pegawai negeri ini sangat terbatas. Jadi kata Allah dan Rasulnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang punya makna dalam hidupnya, bermanfaat untuk orang banyak. Sehingga barangkali dengan ilmu yang kami miliki ini bisa bermanfaat ketika kami menjadi pelayan masyarakat, bukan orang yang dilayani. Inilah barangkali kesempatan kami untuk sisa umur ini bisa bermanfaat untuk menggapai surga. Nah, itulah. Pak Masrun, kalau kita lihat tentu perpindahan jalur dari seorang birokrat puluhan tahun menjadi seorang ASN, tiba-tiba terjun ke dunia politik begitu. Sempat terpikir tidak? Artinya bahwa kenapa kemudian memantapkan pilihan untuk terjun ke dunia politik? Apakah sudah berkonsultasi dengan pihak keluarga dan bagaimana komentar dari pihak keluarga? Apakah sudah diem aja deh di ASN atau kalau pensiun nanti biasa-biasa saja, atau seperti apa tanggapan dari keluarga atau support dari keluarga untuk Pak Masrun sendiri? Kami sebenarnya politik ini adalah jembatan, jalan kami untuk menuju menggapai dan mencapai apa yang menjadi niat dan bagaimana saya implementasikan ilmu ini
Sehingga inilah jembatan politik yang harus kami lakukan. Semua yang kami lakukan ini adalah bukan hanya dari keluarga, tapi utamanya dorongan dari masyarakat. Untuk kami diminta untuk ikut berpartisipasi, ikut Bukan kontes. semata-mata karena ada keinginan pribadi juga begitu. Tidak Jadi, ada, banyaknya bukan dorongan dari semata-mata masyarakat. karena keinginan pribadi, tetapi di satu sisi karena mohon maaf setiap hari kami selalu bergelut dengan pencari kerja. Apa yang kami rasakan, apa yang kami lihat, dan apa yang kami dengar dalam lingkungan kami selama kami di Dinas Tenaga Kerja itu adalah harapan dan harapan uluran tangan pemerintah oleh pencari kerja ini. Oke. Sehingga inilah yang menjadi tersentuh hati saya untuk ingin rasanya memegang palu tampuk kekuasaan itu, agar apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan akan bisa kami implementasikan bentuk harapan dan keinginan daripada masyarakat itu. Kalau kami sekarang kepala dinas ini kan hanya pembantu dari Pak Bupati, tidak mungkin apa yang kami minta bisa direalisasikan. Tetapi ketika kami jadi bupati, apa yang diharapkan oleh raja kami, Eksekusi oleh kepala dinasnya. masyarakat itu adalah raja. Masyarakat itu adalah pemilik kekuasaan. Masyarakat itu adalah bos daripada bupati. Karena masyarakat itulah menunjuk kita sebagai pembantunya. Nah sekarang kita sebagai pembantu ini yang tentunya di mana posisi kita, apa yang dibutuhkan oleh majikan itu, itulah yang kami layani. Karena apa? Kalau kita melayani masyarakat majikan dengan baik, tentunya pembantu ini akan mendapatkan upah yang lebih besar dari Allah SWT, itu aja. Artinya dari pihak keluarga tidak ada masalah ketika Pak Masrun memutuskan untuk kemudian mengakhiri jabatannya di ASN dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, mantap untuk ke Alhamdulillah dari semua sisi saya sudah gambarkan kepada keluarga kami. Tentunya memang awalnya ada yang pro, ada yang kontra. Namun setelah kami jelaskan kepada semua keluarga, baik itu dari pihak ibu maupun dari pihak bapak, keluarga dimanapun berada, kami undang semua. Baik itu di keluarga PKP, paguyuban keluarga pindahan kami yang ada, kami undang semua untuk memohon izin. Sekiranya kami bisa bermanfaat, bermakna untuk lebih luas lagi untuk masyarakat Lombok Tengah. Sehingga setelah kami jelaskan, alhamdulillah semua sepakat, keluarga kami semua sepakat. Mertua kami yang ada di Janepria itu semua sepakat. Meskipun di awal-awal sempat mungkin terjadi semacam penolakan atau apa, akhirnya setelah dijelaskan baru Ya, sepakat. memang ada beberapa yang kontra. Yang kontra ini kita duduk bareng sama keluarga, baik yang Kopang, Janepria, yang Praia Tengah, kami kumpulkan semua. Yang ada di mana-mana kami kumpulkan semua, pulang untuk kami mohon petunjuk, mohon bimbingan, mohon arahan, mohon fatwahnya seperti apa. Nah, tinggal setelah kami jelaskan, mereka sepakat. Mereka paham apa yang menjadi tujuan kami, jadi harapan kami dan keinginan kami hanya semata-mata untuk kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan keluarga. Pak Masrun kan memantapkan hati juga untuk mengambil wakil seorang Habib. Itu apa dasar pemikirannya atau referensinya sehingga oke nih saya mantap nih untuk bersama Habib maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah? Yang pertama, mohon maaf barangkali kami sudah cukup lama intent dengan Aksar Ansori. Ya. Tetapi di tengah jalan, manusia ini semua punya rencana. Allah yang menentukan. Ya. Ini jalan yang terbaik barangkali menurut Allah. Karena apa? Karena Habib ini seorang ulama, saya berasal dari Umarok. Ketika ulama dan Umarok itu tidak bergandengan tangan, terlalu jauh dari syariat Islam, maka insya Allah tidak akan pernah bisa berjalan kepemimpinan itu dengan baik. Ketika kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama atau undang-undang, maka insya Allah ulama lah yang akan memberikan teguran kepada kami. Inilah salah satu kami mengambil seorang ulama. Biar bisa juga, saling mengisi begitu, saling memperingat. Kita semua bisa saling mengisi. Ulama juga hal yang sama. Masalah terkait dengan birokrasi, dengan politik seperti apa, sehingga bisa kita isi juga kepada ulama. Ulama juga bisa mengisi kami. Seperti apa kepemimpinan, misalnya kita ini mayoritas muslim misalnya, seperti apa kepemimpinan Rasulullah, seperti apa Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, supaya kita
jangan terlalu jauh dari melenceng dari syariat-syariat Islam. Sehingga mudah-mudahan dengan kepemimpinan kami bergandengan tangan dengan antara umarok dan ulama, ini bisa membawa Lombok Tengah menjadi Lombok Tengah yang mendunia, yang akhirnya menjadi sejahtera. Setelah sejahtera, insya Allah menjadi agamis. Oke, agamis. Tapi sebelum memutuskan untuk mundur sebagai ASN di Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sudah pamitan nggak belumnya sama bosnya nih, Pak Bupati? Alhamdulillah kita sudah dari awal-awalnya. Oh, dari awal-awal sudah Dari dikomunikasikan? awal, dari mungkin sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu. Udah lama. Artinya sudah lama sebenarnya? Sudah lama. Waktu itu Pak Bupati juga kami minta izin. Partai juga yang menawarkan kami pada saat itu, saya jawab bahwa kami ini adalah seorang SN yang punya pimpinan, punya atasan, tentunya ada etika dalam berpolitiknya. Tentunya sebelum kami ditawarkan menggunakan PKS, kami terlebih dahulu barangkali kami akan melakukan memohon izin kepada pimpinan kami, yaitu Pak Bupati. Waktu itu kami langsung ke Pak Bupati mohon izin karena ini penawaran seperti ini. Pak Bupati mengatakan bahwa jalani ketika itu yang terbaik. Nah, sehingga alhamdulillah Pak Bupati sampai ini kami masih komunikasi. Artinya tidak ada hubungan renggang atau ada masalah begitu? Tidak ada. Artinya sebelumnya sudah sowan terlebih dahulu Sudah kepada Pak Bupati? terlebih dahulu. Jadi termasuk juga Dinas Tenaga Kerja dari semua karyawan-karyawati kami kumpulkan, kami mohon izin juga. Nah, untuk meninggalkan sesaat Dinas Tenaga Kerja dalam arti mudah-mudahan mohon izin kalau Allah meridhai, barangkali baik yang selama ini apa yang dirasakan oleh kami Dinas Tenaga Kerja yang selama ini dianggap dinas buangan, insya Allah yang selama ini seperti apa para PJTKI masyarakat yang mengharapkan uluran tangan untuk memudahkan dan memurahkan berangkat bekerja ke luar negeri, insya Allah barangkali apa yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan pengerah tenaga kerja ini, insya Allah kami akan berupaya. Saya tahu roh mereka seperti apa yang diharapkan, yang diinginkan mereka. Oke, kalau begitu kita lanjut ke dalam Pak Masrun sambil kita santai-santai. Oh, siap. Jadi Pak Masrun kan selain sebagai seorang birokrat, dikenal juga di tengah masyarakat itu seorang, ya katakanlah pengusaha, pengusaha yang cukup sukses lah untuk mengembangkan usahanya. Dari sejak kapan nih? Padahal kan Bapak itu seorang SN, kok bisa menjadi seorang pengusaha itu dong? Karena pengalaman ini mohon maaf saya petik ketika kami diberikan tugas di Dompu. Karena kami asik juga sambil kita santai nih Pak Masrun. Ini kolam apa ini? Kalau dibilang kolam ikan, ini bukan kolam ikan sebelah sini. Ya Pak Masrun, ini kalau dibilang kolam ikan, tidak, bukan kolam ikan. Dan untuk kolam renang juga bukan kolam renang. Untuk apa ini? Ini sebenarnya rancangan untuk AC alam. Karena mohon maaf, ini ruang keluarga ini kami buat agak lebar, agak luas sedikit. Kalau ini menggunakan AC cukup berat, barangkali kita mengeluarkan biaya untuk AC, sehingga kami berpikir ini untuk AC alam, untuk menangkal panas, sehingga dengan masuknya angin ini akan sejuk ketika dia melalui air ini. Gitu. Oh, bukan desain untuk kolam bukan renang? Bukan desain untuk kolam renang, tapi kolam ini untuk ikan. AC alam. Iya, AC alam. Ya, Pak Masrun, seperti yang saya bilang tadi, bahwa selain birokrat, Bapak kan sudah menjadi birokrat, berkarir di ASN selama puluhan tahun. Kok bisa-bisanya Bapak juga sebagai pengusaha itu? Bagaimana jenjang perjuangannya untuk menjadi seorang pengusaha sambil menjadi seorang ASN? Mohon maaf, kami sebagai kepala rumah tangga, bukan menjadi anggota keluarga, tetapi status kami adalah kepala rumah tangga. Tentunya sebagai kepala rumah tangga itu adalah bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga kami, baik anak maupun istri. Di samping itu juga kami berkewajiban untuk memberikan kehidupan yang layak dan pendidikan yang berkualitas bagi putra-putri kami. Sehingga kalau kami hanya mengharapkan pegawai negeri, kita sadar bahwa pegawai negeri ini rata-rata mungkin hampir 80% itu kacamata doang yang plus, gaji min semua. Tapi kalau kami tidak melakukan berjuang,
untuk berbisnis, melakukan usaha, di samping menjadi contoh juga suri teladan terhadap anak-anak kami, maka tentunya barangkali anak kami juga akan mengikuti bapaknya. Jadi kami bagaimana berjuang agar menjadi contoh juga dalam rumah tangga kami terhadap anak-anak kami. Sehingga ya terus terang dari hasil usaha apa yang kami dapatkan itu, kalau ada itu untuk kami menyekolahkan putra-putri kami termasuk saudara-saudara kami. Biar mendapatkan pendidikan yang layak. Gitu. Dapat pendidikan yang layak. Sejak kapan itu Pak bisa mulai dari Saya usaha? mulai dari tahun 80, bisnis ini mulai tahun 86, tahun 96. Tahun 96. Tahun 96. Artinya setelah 10 tahun berkarir sebagai ASN gitu. Ya, setelah 10 tahun berkarir sebagai ASN, di situ sudah anak saya sudah mulai tumbuh dewasa, sehingga kami butuh persiapan untuk anak-anak kami untuk mengejar dan meraih prestasi dalam dunia pendidikan. Oke. Itu mulai sebagai pengusaha bidang apa dulu sebelum? Saya pertama dengan menggunakan modal yaitu kekuasaan Allah, yang kedua adalah memohon kepada Allah. Bagaimana maksudnya menggunakan? Biasanya kan orang kalau sebut kita modal kan itu memohon identik ke uang gitu. Kalau uang itu kalau bagi saya itu adalah saya taruh nomor 10 uang itu. Banyak orang yang punya uang tapi belum tentu berani mengeluarkan. Tetapi yang dicari itu adalah kejujuran. Oke. Di dalam usaha itu tidak ada teorinya. Teorinya adalah jujur. Yang pertama. Yang kedua adalah kesungguhan, kemauan, keinginan. Kerja keras. Kerja keras. Yang terakhir itu mencintai apa yang kita usahakan. Kan gitu. Karena saya belajar dari kehidupan saya. Hidup saya masa kecil, jatuh bangun, saya udah alami. Ketika saya ingin bisa berjalan, jatuh bangun saya. Artinya Pak Masrun lahir dari kalangan yang Saya dari kalangan petani. Saya dari kalangan petani, peternak. Dan saya lahir di tengah kampung. Tetapi di tengah kelahiran saya ini hijrah dari tengah bendungan, hijrah ke sini. Artinya background dari sejak kecil itu sebenarnya yang membentuk Pak Masrun harus bangkit nih, harus bisa melebihi dari apa yang mungkin orang tua menjadi profesi orang tua begitu. Profesi orang tua saya dulu, orang tua saya itu pensiunan Departemen Agama. Nah, orang tua selalu hanya memerintahkan, mengingatkan kita untuk mengejar wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, itu kata Iqra. Belajarlah, belajar dan sebut nama Allah, tuntutlah ilmu itu walau sampai negeri Cina. Itu yang selalu dipedomani oleh bapak saya. Itu selalu yang bapak saya mengingatkan saya. Kami ini tamatan SD, tetapi bagaimana anak saya supaya nasib anak saya tidak sama dengan nasib bapaknya. Itu yang selalu didengungkan, digaungkan oleh bapak saya. Dan itu Sehingga yang menjadi spirit dasar Pak itu yang Masrun. menjadi spirit dan semangat saya untuk berjuang. Jangan sampai anak saya ke depan jauh lebih berat apa yang dihadapi dari apa yang rasakan hari ini. Sehingga anak-anak terutama, makanya saya pemuda-pemuda ini harus bangkit. Jangan sampai beban anak-anak kita ke depan jauh lebih berat daripada apa yang dirasakan saat ini gitu. Oke, jadi di 96 itu karir usahanya di bidang apa dulu nih? Di bidang perkayuan. Perkayuan. Memang Ya. sudah Memang kayu dari awal. Sudah kayu dari awal. Kenapa memilih kayu? Karena Ada begini, sejarah atau ada background? ada sejarah. Saya melihat cukup banyak waktu saya ditempatkan di Dompu pada saat itu. Kebetulan waktu itu ada KUD Tambora sedang melakukan audit untuk menjadi KUD mandiri. Dari situ saya lihat kayu cukup banyak. Akhirnya saya berdiskusi dengan pemilik-pemilik kayu yang banyak, sehingga kami diberikan untuk kesempatan untuk membawa ke Lombok. Nah, dari situ saya belajar. Nah, belajar awal itu adalah dari sisi kejujuran saya. Dan yang kedua adalah bagaimana menekuni. Dan yang ketiga adalah bagaimana kami percaya diri dengan apa yang kami sedang lakukan. Yang keempat, saya cintai usaha itu. Apapun yang kita cintai, insya Allah akan membuahkan hasil. Ketika kita duduk di SMA, coba benci sama bahasa Inggris, dia akan benci juga sama kita. Tapi coba senangi dia akan senang juga sama kita. Intinya seperti itu. Sebuah harimau pun kalau kita sayangi, dia akan melindungi kita. Tapi kalau kita benci dia akan menggigit kita. Kuncinya di situ. Usaha juga hal yang sama. Jatuh bangun dalam usaha itu sudah biasa, karena kita sudah dipertontonkan masa lalu kita pada saat kecil.
Mau bisa berjalan jatuh bangun, mau bisa berlari pun jatuh bangun, Artinya mau bisa berlompat jatuh bangun. Setelah kita bisa berjalan, berlari, berlompat, ya jangan diam. Padahal cita-cita kita dulu jatuh bangun, tapi kita selalu ingin bangkit. Nah sekarang jatuh itu adalah sebuah keniscayaan. Jatuh itu sebuah pondasi pijakan kita untuk belajar, untuk bangkit dan bangkit kembali. Dari situ. Artinya perjalanan kalian menjadi seorang pengusaha itu sudah jatuh bangun. Udah jatuh bangun. Baru bisa ke taraf seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi termasuk saya ini, mohon maaf, anak-anak saya juga bisa saya katakan itu saya larang dari pegawai negeri. Bagaimana kalian ini bisa segera bermanfaat untuk orang banyak, bangun usaha. Nah, sehingga anak saya yang dokter juga tidak keluar dari rumah sakit, dia bangun usaha di Jakarta. Anak saya yang paling besar, dia buka perusahaan perbengkelan. Anak saya yang ketiga, sekalipun masih kuliah, dia sudah mulai jual nasi balap kecil-kecilan, sambal cengeh lewat online. Sehingga saya tidak dibebani biaya kuliah sama anak-anak saya. Anak saya yang SMP di Jakarta, di SMP Zam-Zam Sipa di Depok, dia sudah mulai berbisnis. Dari SMP dia biaya sendiri setengahnya. Anak saya yang SMP. Jadi semua saya tempa, karena masa depan itu bukan ada pada tangan saya. Ada pada tangan mereka begitu. Ada tangan mereka. Orang tua hanya ingin mengarahkan saja. Mengarahkan saja. Kita pertemuan sama anak kita sampai di mana kita tidak tahu. Kalau dari sekarang kita biarkan mereka terlena, yang ke depan insya Allah akan menjadi beban kita. Sehingga tanggung jawab dan masa depan itu ada di tangan anak itu sendiri. Artinya jiwa wirausaha itu sudah diturunkan saya sejak dini. tanamkan semua anak-anak saya boleh lebih cepat menjadi seorang pengusaha, untuk lebih cepat menjadi kata Rasulullah dan kata Allah dan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang punya makna dalam hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Sekarang kapan kamu bisa berbuat yang terbaik untuk kepentingan orang banyak? Apa yang pernah kamu lakukan yang terbaik untuk negeri ini? Untuk bangsamu apa? Untuk keluargamu apa? Untuk orang itu apa? Renungkan itu baik-baik. Itu yang selalu saya bilang sama anak saya. Anak saya, 3 tipe saya berikan ke anak saya. Pertama, saya lakukan dia sebagai raja dan ratu. Yang kedua, saya perlakukan dia sebagai pembantu rumah tangga dan budak. Karena apa? Saya suruh belajar masak, suruh belajar nyetrika, saya suruh belajar nyapu, suruh belajar ngepel, sekalipun ada pembantu. Maksud saya, kalau tidak beruntung nanti kawin sama orang yang punya kemampuan, makanya kamu bisa membantu suamimu untuk masak, nyetrika dan sebagainya. Yang ketiga, anak saya itu sebagai sahabat saya, partner saya. Apapun yang saya lakukan bisa selalu jadi partner bisnis gitu. Selalu saya komunikasi dan konsolidasi sama anak saya. Sehingga anak saya itu merasa bahwa apa yang saya lakukan itu merasa mereka dilibatkan. Artinya itu yang kemudian memang membentuk karakter anak-anak juga. Alhamdulillah, itu barangkali yang membentuk karakter mereka. Tapi yang ingin saya tahu itu juga sebenarnya Pak Masrun, bagaimana dulu Bapak membagi waktu antara menjadi seorang bisnismen dan menjadi seorang ASN. Ini kan tidak mudah sebenarnya melakoni 2 pekerjaan yang dengan rutinitas, apalagi setelah menjadi jabatan struktural begitu, dengan rutinitas yang tentu bisa dikatakan padat begitu. Usaha ini kan, apa yang saya lakukan itu saya menggunakan manajemen. Manajemen itu seni. Kenapa mesti harus kita yang bekerja? Cara bagaimana memberikan kepercayaan kepada orang. Nah, tapi kalau kita yang semuanya kita sebagai ibarat tukang sate tidak memberikan kepercayaan kepada orang, ya tidak mungkin kita bisa sukses. Tidak mungkin bisa besar. Tidak bisa. Tidak akan pernah saya bisa bangun pondok kecil kalau saya tidak menjadi pengusaha. Artinya sekarang bisnisnya pure di kayu semua atau sudah? Saya udah lama berhenti di situ karena anak udah dewasa. Yang melanjutkan gitu. Ya, yang melanjutkan dalam arti yang mengambil keahliannya dia masing-masing. Anak saya yang pertama ahli di bidang otomotif, ya silahkan buka perbengkelan. Anak saya yang kedua ahli di bidang kesehatan, kedokteran, dia ngambil di bidang usaha kesehatan, kan itu. Anak saya yang ketiga dia memang masih sekolah hukum di Malang, tetapi barangkali darah ibu bapaknya sudah melekat di situ karena kita tempa sehari-hari dengan usaha. Dia juga mengikuti, dia bisnis
Dia mencatat berapa jumlah teman-temannya di sana, dia support dengan jual nasi kebutuhannya, sambal cenge, dan ikut juga usaha online yang lain gitu. Kalau Pak Masrun sendiri kesibukannya apa sekarang selain Kalau kesibukan saya saat sebelum ini, mencalonkan diri kemarin? sebelum mencalonkan diri kemarin saya hanya di dinas. Di dinas. Di dinas saya berangkat pagi, kadang-kadang pulang malam. Karena apa? Karena sisa umur saya yang bisa bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, itu aja. Oke, saya ingin lihat-lihat ke dalam nanti nih Pak Masrun. Silakan, nggak apa-apa. Untuk kita jalan-jalan lah sambil santai-santai melihat siap, lorong-lorong yang ada di rumahnya Pak Masrun ini. Siap. Silakan. Oke, Pak Masrun, selain kita kenal Pak Masrun itu adalah seorang birokrat, seorang pengusaha, dan sekarang tentu sebagai seorang calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Banyak kegiatan loh, agenda full, capek, segala macam, rutinitasnya padat. Di musim pandemi ini, bagaimana cara mengimbangi? Kita lihat nih banyak alat-alat olahraga ini Pak Masrun. Senang olahraga atau anak-anak nih yang? Alhamdulillah. Saya begitu kadang-kadang untuk kami bukan hanya sekedar mengolah saraf, tetapi ingin mengolah fisik. Bangun pagi, sholat subuh, selesai sholat subuh, selalu saya menyempatkan diri sedikit untuk berolahraga, untuk mengolah saraf, untuk mengolah fisik kami. Jangan hanya tidak keseimbangan antara olah saraf dan olah fisik. Nah, takutnya kita nanti saraf saja kita olah tapi fisik kita lupakan, maka ambruk gitu. Sehingga ini yang kami lakukan dengan kegiatan-kegiatan olahraga bersama anak-anak. Kadang-kadang kalau pagi itu kita bangunkan subuh, kita bersama-sama sambil olahraga gitu. Selesai sholat kita sama-sama olahraga. Tapi emang kalau saya lihat Pak Masrun dulu kalau tidak salah kan, atau sampai sekarang menjadi ketua pencak silat. Kami udah serahkan kepada teman yang lain karena kami punya kegiatan-kegiatan lain. Tentu kita membagi, tetapi kita tetap punya perhatian. Sekalipun kita sudah melepas, kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain agar kita membagi. Jangan hanya keinginan kita semua gitu, tapi bagaimana ini kita bisa membagi agar lebih mudah daya jangkau pelayanan itu terhadap teman-teman yang lain. Ini ini ruangan apa ini Pak? Ini tempat terima tamu biasanya? Terima tamu. Iya. Kalau yang di belakang keluarga. Kalau di sini kalau ini tamu-tamu. Oke Pak Masrun, ini memang suasana rumahnya ini adem gitu ya, karena mungkin ada AC alaminya itu. Siap. Dan ini ruang tamu ya, kalau ada tamu-tamu dari luar, tamu-tamu formal lah sifatnya di sini, diterima. Kalau tamu keluarga ya di belakang, tapi kalau ini tamu-tamu yang formal, yang tamu kita yang dari luar lah. Pak Masrun, kalau saya lihat di latar belakang kemudian pengalaman organisasi Pak Masrun ini kan pernah kalau tidak salah menjadi bendahara di PCNU Lombok Tengah ya? Saya bendahara PCNU Lombok Tengah dari 2010 sampai 2015. 2010-2015 itu jadi bendahara PCNU Lombok Tengah. PCNU Lombok Tengah. Terus dari 2015 sampai saat ini saya masih menjadi wakil ketua PCNU Lombok Tengah. Yang ketuanya juga nyalon sekarang. Yang ketuanya juga nyalon. Artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hubungan tetap baik. Di NU sendiri apa yang didapatkan oleh Pak Masrun? Maksudnya sebagai seorang birokrat, kemudian pengusaha, juga terlibat aktif dalam organisasi ormas Islam terbesar lah di Nusantara ini. Cukup banyak sih pengalaman yang kita dapat di situ. Antara lain adalah ikatan hubungan emosional yang kita bangun pertama. Kedua, memperluas wawasan dan silaturahim di kalangan organisasi maupun di luar organisasi. Karena di situ hanya sebenarnya kita ini ibaratnya kita ini satu pohon semua organisasi. Cuman organisasi ini adalah sebuah lembaga untuk sama-sama kita
membangun sesuatu dengan kebersamaan. Tetapi yang lain juga hal yang sama. Kalau saya ibaratkan, organisasi ini ibarat pohon pisang, mau direbus, mau digoreng, tetap pohonnya pisang. Kita juga organisasi ini tentunya hal yang sama, pengalaman saya di situ. Tidak ada perbedaan kalau menurut saya di situ. Kita ini adalah semua mazhab sama dalam arti mau NU, mau NW, mau Muhammadiyah, mau Muhajirin yang organisasi lokal juga tetap ini Ahlus Sunnah wal Jamaah semua, satu pohon kita Islam. Meskipun berbeda-beda, tetapi Walaupun berbeda-beda tujuan organisasi. kita sama gitu. Organisasi ini kan nama sebuah lembaga Oke. untuk mengumpulkan umat jamaah untuk lebih cepat dan mudah kita membangun sesuatu. Bukan kita perbedaan agama di situ. Kita semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di situ. Satu pohon kita Islam, tidak ada perbedaan. Nah, itu yang saya dapatkan di situ. Banyak pengalaman kalau kita cerita barangkali cukup banyak lah. Pengalaman-pengalaman, ilmu berpolitik juga kami dapatkan, ilmu berorganisasi seperti apa kami dapatkan. Nah, itu semua banyak pengalaman kita di situ. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa menjadi wakil ketua PCNU Lombok Tengah tentu kaya akan pengalaman. Termasuk juga ini kan sebagai salah satu organisasi terbesar lah NU, meskipun tidak menyampaikan organisasi-organisasi lainnya, tentu membangun komitmen bersama untuk Lombok Tengah, begitu Pak Masrun ya, antara organisasi yang lain. Maksudnya? Bahwa meskipun Pak Masrun di PCNU Lombok Tengah, tetapi bersama organisasi lainnya juga tetap membangun hubungan komunikasi yang baik begitu. Kalau saya selama ini mohon maaf, mau sama siapapun juga, karena kita ini satu rumpun, satu keluarga. Jangan karena perbedaan organisasi, perbedaan pemahaman di dalam berpolitik, terus itu akan menimbulkan intrik-intrik perpecah belahan di kalangan saudara dan keluarga sendiri. Apalagi sekarang dalam pemilu kada ini. Pemilu kada ini kan konteksnya adalah pesta demokrasi. Apa arti pesta? Pesta artinya berbangga, berbahagia. Itu arti pesta. Jangan terlalu tegang. Jangan terlalu tegang, berbahagia dengan datangnya tahun memilih pemimpin yang terbaik. Mana di antara 5 ini yang terbaik? Tentunya bertanya kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Kepada Allah dulu. Lewat tahajud, lewat istiarah. Siapa yang 5 ini yang nilai tertinggi? Berikan petunjuk sama Allah. Jangan sama hanya kita tinggal tusuk karena dikasih uang. Karena uang. Akhirnya apa? Ya apa yang jadi korban? Jangan sampai 5 tahun kita penyesalan. Siapa yang rugi? Bukan hanya kita yang memilih, tapi anak cucu kita juga akan mendapatkan kerugian. Ketika memilih pemimpin hanya menjadi kesombongan untuk menaikkan status derajatnya, untuk kepentingan pribadi kelompok. Sehingga alhamdulillah dalam kesempatan ini saya NW Anjani, ya NW secara menyeluruh, alhamdulillah udah deklarasi mendukung kita, alhamdulillah. Organisasi besar yang ada di NTB ini cukup ini yang mendukung kami. Nah yang kedua, kalau kita berpikir lagi di NU ini, orang NU juga, kalangan NU, jamaah NU banyak yang mendukung. Banyak yang mendukung ke kita. Begitu juga kalau kita kaitkan antara identik PAN ini identik dengan Muhammadiyahnya. Iya. Mungkin selama ini di Lombok Tengah PAN ini dianggap Muhammadiyah ini dianggap sayap kiri, tetapi Muhammadiyah ini juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Nah barangkali supaya masyarakat Lombok Tengah tahu bahwa jangan anggap Muhammadiyah ini sayap. Nah, PAN sekarang yang mendukung kami adalah salah satu identik dengan Muhammadiyahnya. Belum lagi PKS. Belum lagi PKS, belum lagi Muhajirin. Tetapi ini kan semua ini adalah kemenangan itu ada di genggaman yang kuasa. Kita hanya patut untuk Kita berikhtiar. hanya mengejar melalui berdoa. Doa inilah yang akan meluluh lantahkan cara-cara orang yang tidak benar. Yang kedua, kita ini ikhtiar. Kata Allah tidak mungkin akan kita dirubah nasib kita kalau kita sendiri tidak mau merubahnya dengan cara ikhtiar. Nah ini sedang kami lakukan ikhtiar. Itu. Artinya sampai sekarang masih tetap membangun komunikasi dengan teman-teman di NU begitu, meskipun ya seperti saya sampaikan tadi bahwa ketuanya sebenarnya juga nyalot sebagai Bupati Kabupaten Lombok Tengah juga. Artinya tidak ada friksi di NU untuk keterbelahan begitu, atau ya
Saya rasa NU ini cukup demokratis lah untuk NU melihatnya. ini ada di mana-mana dan tidak kemana-mana, kan gitu. Mau di NU ada orang NU, kan gitu. Iya. Mau di misalnya orang NU di NU ada. Kalau kita lihat misalnya di partai PKB ada orang NU juga di situ. Itu menandakan bahwa keragaman ini jangan dijadikan alat untuk memperpecah belah gitu. Iya. Ini adalah bagaimana persatuan di situ. Saya mohon maaf kemana-mana, mau ke NW, keluarga besar juga ada di situ. Mau ke NU, keluarga juga ada di situ, keluarga besar. Mau ke Muhammadiyah juga ada keluarga di situ. Muhajirin lebih-lebih. Muhajirin ini ya keluarga juga banyak di situ. Jadi kalau kita pikir sekarang bisa kita katakan alhamdulillah gitu loh. Artinya kalau saya menarik kesimpulan, Pak Masrun ini sebenarnya orang yang cukup terbuka dengan organisasi dan bisa masuk kemana saja. Saya bisa masuk kemana-mana aja. Karena organisasi ini adalah wadah untuk menuju dan mencapai bagaimana kita membentuk sesuatu, pondok pesantren, membentuk masjid melalui wadah ini. Untuk lebih cepat kita berkumpul, agar pembangunan itu lebih mudah dan gampang kita selesaikan. Kalau tidak ada organisasi, ya contoh NW besar. Karena apa? Karena Maulana Syekh sampai di pelosok-pelosok ini mereka bisa baca Al-Quran. Mohon maaf, banyak akibat daripada bagaimana kiprah Maulana Syekh selama ini membangun dan berjuang untuk umat. Itu. Artinya selain di organisasi keagamaan juga, kalau tidak salah Pak Masrun pernah menjadi ketua himpunan pengusaha kayu. Alhamdulillah waktu itu dari tahun 2000. Saya pegang dari tahun 2003 sampai 2010 kami pegang. 7 tahun. Sampai 2013, maaf. Sampai 2013 kami pegang. Artinya sekitar 10 tahunan. 10 tahunan kami pegang. Sebagai ketua pengusaha kayu untuk Pulau Lombok. Pulau Lombok. Ya, Pulau Lombok. Apa yang dilakukan di himpunan pengusaha kayu ini? Apakah melakukan pemberdayaan kepada sesamanya atau menghimpun sebagai wadah organisasi atau seperti apa? Banyak sekali manfaat dan fungsi faedah dari organisasi atau apa namanya itu asosiasi ini. Di satu sisi kita berkumpul untuk sepakat kita membawa kayu dengan cara-cara yang legal gitu, bukan ilegal tapi legal. Yang kedua, untuk mengurangi penebangan kayu hutan lindung kita sendiri. Terlebih illegal logging begitu. Ya, terlebih-lebih illegal logging. Nah, untuk mengurangi, karena khususnya Pulau Lombok ini sangat kecil. Kalau untuk kebutuhan pasokan kayu dengan kita hanya mengharapkan dari Pulau Lombok ini, insya Allah kita akan terjadi malapetaka bagi kita sendiri. Sehingga itu kesepakatan kita dalam asosiasi itu untuk mencari kayu itu dari luar. Yang kedua, yang paling terasa di situ membantu keluarga kita sesama pengusaha yang kekurangan modalnya. Nah, jadi ada aspek sosialnya. Ada aspek sosialnya. Yang berikutnya juga di situ ada sedikit kos dari keuntungan itu untuk kepentingan orang banyak. CSR-nya lah, ya, semacam CSR lah yang itu kita berbuat untuk kepentingan orang banyak yang tanpa tangan kanan memberi, tangan kiri untuk tidak ditahu. Artinya tidak terpublish lah. Ya, yang berikutnya itu adalah mengajak pengusaha-pengusaha kita waktu itu untuk tidak ikut serta menjaga kelestarian alam Pulau Lombok ini. Kalaupun ada orang yang menebang kayu di daerah kita, kita memberikan tip atau hadiah kepada orang yang menangkap untuk kita selamatkan hutan kita sendiri. Tapi semenjak kami 2013 keluar dari situ, semenjak itu juga asosiasi ini bubar. Pasti sudah bubar. Begitu sudah tidak dipegang oleh Pak Masrun. Iya. Itu semacam ada tip bagi mereka yang kemudian menemukan kalau ada orang yang menebang kayu secara ilegal. Secara ilegal. Itu yang dilakukan oleh teman-teman itu di juga himpunan kita pengusaha misalnya kayu Lombok. ada
Misalnya ada polisi nangkap kayu, kita berikan hadiah. Meskipun itu tugas mereka. Meskipun itu tugasnya. Untuk semakin dia semangat untuk kita sama-sama bertanggung jawab terhadap lingkungan alam kita. Tapi kalau ada masyarakat sendiri yang kalau masyarakat sih jelas. Kalau masyarakat sih kan punya aturan. Kalau memang udah ada jelas surat-suratnya sudah ada. Artinya Pak Masrun, kalau saya lihat dari sekumpulan organisasi yang pernah banyaklah organisasi yang sudah pernah digeluti. Sekarang apa sebenarnya yang paling ingin dilakukan oleh Pak Masrun itu tapi belum bisa dicapai hingga saat ini? Saya rasa manusia ini kan tidak pernah putus, tidak ada batasnya keinginannya. Tapi artinya Hanya setelah mati saja, cita-cita dan mimpi besarnya Pak Masrun yang dari dulu ingin diwujudkan, tapi sampai sekarang belum bisa diwujudkan dan akan ingin diwujudkan setelah ini. Yang pertama ya tentunya kita bagaimana keluarga dulu, bagaimana keluarga kita ini jaminan kehidupannya, kebutuhan untuk pendidikannya, dan ingin menjadi anak-anak yang berbakti untuk kedua orang tuanya, untuk keluarganya, untuk nusa, bangsa, agama, dan negara. Itu kunci utama dulu. Yang kedua, bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya manfaat makna hidupnya ini untuk kepentingan orang banyak. Nah, ini dalam proses, dan alhamdulillah anak saya yang pertama buka bengkel misalnya udah 12 karyawannya. Anak saya yang buka usaha di Jakarta udah hampir 27 karyawannya. Ini kan punya manfaat untuk orang lain. Dia bisa makan anaknya, dia bisa sekolahkan anaknya karena upah dari keterampilan atau dari ilmu yang dia miliki. Nah, begitu juga yang lain. Sehingga yang berikutnya ini saya ingin meluaskan, saya ingin melebarkan ilmu pengalaman saya. Bercita-citalah saya untuk ingin menjadi seorang pelayan yang lebih luas dari sisi keluarga, dari sisi rumah tangga, keluarga, alhamdulillah. Nah, sekarang ini kata orang tua kita dulu, bagaimana dari keluarga dulu, lingkungan, baru masyarakat luas. Nah, jangan sampai kita makan enak tapi lingkungan kiri kanan kelaparan juga kita enggak ini. Nah, sehingga mungkin ilmu yang kami miliki, pengalaman yang kami miliki selama hidup kami ini, barangkali mudah-mudahan di dalam kami ikut kontes ini, kami jadi ya ilmu pengalaman yang kami miliki itu mampu kami implementasikan. Hanya itu niat kami. Dan mendedikasikan diri itu sepenuhnya. Bermanfaat ilmu yang saya miliki untuk kepentingan orang banyak. Okay. Bukan untuk kepentingan keluarga kami, tapi kami belajar di keluarga, alhamdulillah. Dalam arti mereka bisa makan. Nah, kita melihat sekarang harapan masyarakat, bagaimana uluran tangan pemerintah, harapan untuk bekerja, bagaimana harapan untuk mendapatkan jaminan keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Ini kan ingin rasanya ilmu ini kami implementasikan gitu. Tetapi kalau kami sudah berikhtiar dan berdoa, kalau Allah tidak mengizinkan, semuanya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya tentunya kami akan mungkin apa rencana Allah yang terbaik di situ. Yang penting ikhtiar. Yang penting saya lakukan ikhtiar ya. Tidak mungkin saya akan diam sekalipun sudah tercatat dulu di Lauhil Mahfuz itu adalah bupati itu milik saya, kursi bupati itu milik saya. Kalau saya tidak mengejar, kalau saya tidak ikhtiarkan gitu dan berdoa gitu. Baik, terima kasih Pak Masrun atas waktunya hari ini. Saya yang terima kasih sekali, ini udah dikunjungi, udah didatangi, silaturahim. Syukur-syukur juga hari ini biasanya saya siang itu ya jalan gitu, silaturahim gitu. Sapa masyarakat gitu ya. Masyarakat, semua masyarakat untuk kita ikut bersama-sama dalam rangka menjaga kestabilan dan menjaga jangan sampai pesta demokrasi ini dinodai oleh segelintir orang, akan menimbulkan intrik-intrik perpecah belahan di antara semeton mesak keluarga sendiri, bukan siapa-siapa gitu loh.
Orang semua calon ini kan berlomba-lomba ingin menjadi pelayan yang terbaik. Semua ingin menerapkan ilmu yang dia miliki. Tentunya ya kita saling harga menghargai. Oke. Nah, siapapun yang dijadikan oleh Allah, kita bersyukur. Saya selalu menyampaikan sama teman-teman yang ada seperti tadi. Contoh, saya sedang ingatkan bahwa kalau ada APK orang yang terlepas, tolong diangkat. Jangan kita cabut APK orang, biar kita dicabut, tidak masalah. Saya bilang gitu. Itu memang cara-cara dia, cara tidak benar. Tapi kita mencari jalan yang terbenar. Begitu kita melihat APK mereka tumbang, naikkan dia. Jangan sampai kita biarkan begitu. Siapapun punya APK, Allah melihat kita. Dirobek, kita punya APK, Allah melihat itu. Jangan dibalas dengan Jangan robek dibalas. Saya selalu, karena ini pesta, artinya bahagia. Bagaimana masyarakat itu berpesta pora, bergembira, bersenang-senang, merenungi, mencari pemimpin yang terbaik, agar jangan sampai anak-anak putra-putri kita ke depan itu bebannya lebih berat daripada apa yang kita rasakan hari ini. Jangan kita gara-gara politik praktis begini pecah belah dengan keluarga sendiri. Ini yang selalu saya ingatkan sama teman-teman semua. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Masrun atas waktunya hari ini. Mirsa, itu dia perbincangan kami bersama Pak Masrun yang merupakan calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah. Tentu tadi kita sudah banyak berbincang mulai bagaimana dari karir beliau semenjak dari ASN, kemudian terjun ke dunia usaha, dari politik, kemudian organisasinya. Tentu kita berharap bahwa sekumpal harapan ataupun kaya dengan pengalaman yang diberikan oleh Pak Masrun tadi menjadi catatan bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, menjadi satu referensi untuk masyarakat Lombok Tengah sebagai referensi untuk memberikan hak pilihnya nanti di 9 Desember mendatang. Kita berharap tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Masrun bahwa pesta demokrasi ini harus dilaksanakan dengan riang gembira, bukan malah harus bercerai-berai, bertikai dengan sesama ataupun dengan apalagi dengan keluarga. Kita ketemu di spesial interview minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Oke. Oke. Sip. Kopi menurut dulu. Oke.